الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kali ini saya berada di desa saya, Desa Bugelan, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri. Dan kebetulan sekali pagi ini ba'da sholat subuh kita, insya Allah kita kasih unjuk pada teman-teman bagaimana indahnya desa kita, Desa Bugelan, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri. Masya Allah, kita dari pelataran Masjid Al-Ikhlas Dusun Bugelan. Ini di sebelah sana itu adalah kota Ponorogo ya, yang ada gunungnya itu. Kemudian di sebelah sini, nih yang ini adalah Gunung Besek yang terkenal itu. Kemudian sebelah sana di daerah Purwantoro. Jadi ini suasana pagi kita. Memang sengaja saya ambil tidak clean, biar tahu teman-teman bagaimana suasana pagi di Desa Bugelan, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri. Jadi buat teman-teman yang ingin berkunjung ke sini silahkan. Mungkin bagi teman-teman ingin khurut dan sebagainya, atau mungkin hanya sekedar melihat pemandangan Desa Bugelan, kayaknya sangat recommended sekali. Alhamdulillah pagi ini udaranya cukup dingin, insya Allah di sekitar mungkin 20 derajat Celcius ya, antara 19 sampai 20 derajat Celcius ya. Jadi cukup dingin sekali di sini, tidak perlu lagi pendingin ruangan karena memang kondisinya sangat dingin sekali. Dan memang juga tidak ada air panas di sini, jadi kalau mandi ya seperti mandi es seperti itu. Jadi eksotik sekali. Tapi buat teman-teman yang ingin coba silahkan. Jadi tepatnya Desa Bugelan ini berada di paling pojok sekali, yaitu perbatasan antara provinsi daerah tingkat 1 Jawa Tengah dan daerah Jawa Timur ya. Jadi kira-kira kalau dari kota Wonogiri sendiri sekitar masih mungkin 20-30 kilo. Kurang paham, nanti saya kasih deskripsinya kira-kira berapa kilometer jaraknya dari kota Wonogiri. Kemudian dari kota Ponorogo justru tidak terlalu jauh, jadi kami perbatasan langsung dengan Ponorogo dan kota Pacitan dan Kabupaten Pacitan. Maka kultur daripada Desa Bugelan ini adalah kultur campuran, kultur perbatasan, yaitu kultur antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sehingga mungkin orang-orang di Desa Bugelan tidak bisa berbahasa Jawa seperti orang-orang Solo, orang-orang Jogja, tetapi berbahasa Jawa campuran antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau berbicara pemandangan pagi, jangan tanya lagi, di sini masih sangat-sangat alami. Jadi tidak banyak kendaraan. Jam segini ini belum ada aktivitas ya, aktivitas masih rata-rata di masjid, zikir pagi dan sebagainya. Karena memang juga penduduknya 100% Islam. Penduduknya tidak ada lagi agama lain. Jadi di Desa Bugelan ini penduduknya adalah 100% beragama Islam. Sehingga aktivitas pagi biasanya sampai menjelang terbit itu adalah berada di masjid, berzikir di masjid. Nah, kemudian juga tidak ada kebisingan yang lain. Mungkin ada suara-suara binatang, kemudian burung, itu masih sangat kental di sini, masih jauh dari hiruk pikuk perkotaan, kurang lebih seperti itu. Nah, itu seperti kita dengar ini suara burung nih. Nah, di sebelah sana itu adalah ini Dusun Waru, desanya juga masih Desa Bugelan, dan di belakangnya lagi itu adalah Desa Gedawung, Kecamatan Kismantoro. Di sebelah sana lagi adalah Kecamatan Purwantoro. Kalau kita ke sebelah selatan itu berbatasan langsung dengan Desa Ngromo.
dan Desa Pakis Baru, Kecamatan Lawangan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Timur, di mana di sana juga ada patung Panglima Besar Jenderal Sudirman yang merupakan destinasi wisata andalan di daerah tersebut. Nah, di sana seharusnya itu nanti akan kelihatan ketika matahari terbit, tapi kali ini agak mendung, jadi mungkin nanti tidak akan terlihat. Memang kondisinya saat ini adalah musim penghujan ya di Desa Bugilan atau khususnya di Indonesia. Jadi mungkin matahari terbit tidak terlalu kelihatan dan waktu juga sudah berangsur-angsur siang, sehingga sudah mulai terang saat ini. Nah, kali ini saya bersama kawan kecil saya. Alhamdulillah beliau mau kita ajak ngobrol-ngobrol ini. Pinten nih Pak, namanya siapa nih? Namanya Mas Yono. Mas Yono, Pak Wiono ya? Iya. Ustadz Wiono, alhamdulillahirobbilalamin. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah dengan izin Allah sehat. Masya Allah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Bisa ceritakan ini aktivitas sehari-hari Pak di Desa Bugilan ini? Ya kalau saya sendiri rata-rata tani. Oh tani. Tani. Memang hampir 100% tani ya? Ya tani. Ya kira-kira sih kurang lebih seperti itu teman-teman, 100% tani. Tinggalnya di mana Pak? Di sini saja. Kampung sini saja. Jadi tadi saya ceritakan bahwa Desa Bugilan itu 100% adalah Islam dan beliau merupakan salah satu ustadz juga di sini. Ini kalau kita lihat ini memang tidak ada pemeluk agama lain di Desa Bugilan ya Pak ya? Alhamdulillah mayoritas Islam. Dan alhamdulillah sekarang berkah izin Allah Subhanahu wa taala, usaha dakwah dengan tertib Nabi mulai berkembang dengan bagus. Oh, Masya Allah. Oh, jadi ya, ini kalau mungkin ada pertanyaan ini kok pakainya kayak gitu, ini bisa diceritakan ini? Nah, ini kalau belum paham mereka bilang kok aneh. Tapi untuk seperti kita nggak aneh lagi karena menurut guru-guru kami ini adalah pakaian dengan cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh iya. Saya juga irok nih bahasa Jawanya. Saya juga irok. Mudah-mudahan bisa dapat hidayah. Jadi ikut usaha-usaha teman-teman yang ada di sini. Usaha atas agama ya. Pak, ada satu lagi nih kawan saya sebentar ini. Saya panggil juga. Lari malah. Apa yang dilakukan Pak dengan teman-teman yang seperti ini nih? Ya alhamdulillah. Kegiatan kami ini untuk pertama kali dengan menguatkan atau menghidupkan amal masjid minimal dengan 5 kali sholat berjamaah, kemudian ditambah dengan taklim fadhail, kemudian setiap sebulan sekali guru kami hadir untuk memberi taklim masail. Oh ini mohon maaf nih ya, saya ada pertanyaan, mungkin teman-teman ada yang tahu. Apa yang sampean kita ini yang disebut Wahabi itu bukan ini? Ini kalau Wahabi bukan. Saya sendiri kurang begitu tahu Wahabi itu apa ya. Enggak, ini sekedar sharing aja kan, sharing. Karena memang saya sempat ditanya, kamu Wahabi ya? Gitu kan pakai seperti ini ya. Nah, ternyata nih kawan saya bisa jelasin bahwa kita ini sama. Sebenarnya kayak Nahdlatul Ulama, kayak Muhammadiyah, lebih sama ya. Ya begitu. Hanya mungkin berbedanya tadi sudah dijelaskan bahwa ada satu hal yang kita lakukan, yaitu kerja atas kenabian, kurang lebih gitu ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Tadi malam juga kita ada satu musyawarah di sini ya, di masjid. Iya. Itu apa sih Pak? Tujuannya buat apa musyawarah kalau kita bilang boleh kita bilang jamaah tablik lah, udah itu aja. Iya. Musyawarah itu untuk menguatkan kerja. Jadi kami seperti tertib dunia juga. Kita kumpul seminggu sekali, laporan apa yang telah kita buat selama minggu ini. Karena dari guru-guru kami, mungkin tempat pertemuan pusat kami di Al-Fatah Temboro, Magetan, Jawa Timur. Iya. Itu memberi amanah
supaya setiap 1 bulan harus menghidupkan amal seperti ini itu. Kurang lebihnya seperti itu. Itu anjuran ya. Iya. Ini namanya siapa Pak? Saya Pak Paryanto. Pak Paryanto. Kawan saya juga ini. Alhamdulillah masih diberi kesehatan. Masya Allah. Ini juga merupakan salah satu, kalau boso saya ini karena bosanya rotok kasut dedengkot dari ahli kelas ini. Masya Allah. Dedengkotnya ahli kelas. Beliau apa Danyangi. Danyangi. Dulu beliau nih sekarang udah pindah ke mana ya? Ke dusun mana? Dusun lain. Tumaru. Nah beliau tetap di sini, makomnya di sini, gitu. Aktivitas hari-hari Pak. Nek enten desa Bugelan itu apa masih sama tadi, tani atau berdagang atau apa? Ya bertani sama beternak Mas. Oh Usahanya, beternak. iya. Di kadang tani, nanti habis tani beternak, gitu. Nah ini saya pengen tanya nih, kalau ada pertanyaan juga, tapi biar saya nggak yang jawab, di teman-teman bisa tahu dari teman-teman kita ini. Katanya kita ini nggak pernah kerja, apa bener nggak sih kira-kira gitu? Jalan cuma ke masjid sana, masjid sini, masjid sana. Oh gitu ya. Ya ini maaf saya menjawab. Kalau manusia secara wajar, kan kebutuhannya sama, masih perlu makan minum. Itu kerja juga, tetap kerja, tapi waktu kan bisa diatur. Termasuk guru-guru kampung menganjurkan supaya membagi waktu ini kalau mampu ya 10%. Oh gitu. 10%. Dari 24 jam itu? Dari 24 jam. Oh, iya. Ini lainnya untuk kerja, terus lainnya untuk agama, kemudian yang lain untuk mungkin keperluan yang lain. Seperti itu. Jadi prakteknya seperti itu. Mungkin kalau setiap bulan, mungkin yang katanya kita pindah-pindah terus ke masjid terus itu kita meluangkan masa saja, waktu. Mungkin dari setahun berapa hari, mungkin dari sebulan berapa hari. Lainnya juga kerja juga. Walaupun katanya nggak kerja, apa ya? Masih banyak waktu untuk kerja. Iya. Banyak waktu untuk kerja. Lebih banyak waktu untuk kerjanya sebenarnya ya? Daripada agama seperti iya. Kalau 10% itu ya sedikit. 1/10 satu lagi. Ya kalau kita lihat kenapa ke masjid-masjid itu sebenarnya kan kita ini kan banyak ya. Jadi nggak satu orang terus pindah sono-sono, enggak. Ini nanti mungkin kelompoknya ini dulu beberapa orang gitu. Kemudian besok lagi siapa lagi, ada grup-grup gitu. Jadi nggak terus kita tiap hari, misalkan Pak Wiono tiap hari dia pindah dari masjid ke masjid, enggak. Itu tadi udah dijelaskan ya. Banyak penafsiran yang salah, jadi seperti itu Pak. Kira-kira ya mungkin buat teman-teman mungkin jadi satu pengetahuan bahwa memang kita ini usaha atas agama, tadi sudah disampaikan seperti itu. Iya. Mungkin bisa disampaikan yang lain Pak untuk motivasi teman-teman. Ya, mungkin untuk teman-teman yang lain atau mungkin masih timbul keraguan atau mungkin belum paham atau menimbulkan pertanyaan dan sebagainya. Kalau bisa luangkan masa sedikit waktu saja untuk hadir yang lebih paham lagi. Kalau untuk teman-teman seperjuangan kami ini, kalau yang terdekat kalau dari sini ke Jawa Timur, yaitu ke Pesantren Al-Fatah, Temboro, Magetan, Jawa Timur. Ya. Bisa tanya-tanya di sana nanti, suasananya lebih bagus dan sebagainya itu kurang lebih. Oh, itu pesantren yang sudah kita lihat banyak liputan-liputan juga di YouTube, kemudian di TV-TV. Di sana tuh Desa Madinah Al Munawwaroh ya. Iya. Desa namanya Desa Kampung Madinah. Kampung Madinah. Gitu. Iya. Jadi semua kegiatannya mirip sekali dengan di Madinah Al Munawwaroh. Iya. Kegiatan jual beli segala macam itu sama persis, dan juga termasuk penduduknya hampir semuanya udah 100% kayaknya. Iya, kurang seperti itu. Ikut usaha atas iman ini, kira-kira seperti itu. Ya mungkin kalau tertarik bisa datang ke sana, datang ke Temboro langsung ya. Gitu. Karena kalau cuma nanti diterangkan gini, kadang-kadang kurang paham. Tapi kalau paham. lihat langsung, oh ternyata gini, nah, itu insya Allah lebih bagus. Nah ini juga satu perdebatan lagi, mungkin perlu kita tanyakan juga teman-teman. Jadi satu, apakah di sini itu menggunakan kunut satu? Yang kedua, apakah juga menggunakan
tahlil Yasin Pak, nih perlu jawaban juga ini. Oh iya. Ini karena kebanyakan yang belum kita pahami, katanya kalau pakai kunut itu tidak boleh, atau maaf untuk teman-teman yang lain, mungkin dengan tahlil. Kalau untuk kegiatan kami sendiri masih mengikuti budaya yang dulu telah diturunkan oleh para guru-guru kita, sesepuh kita. Termasuk kalau sholat mungkin witir atau subuh atau dalam keadaan bagaimana kita pakai kunut juga. Kalau untuk tahlil itu sudah menjadi budaya atau bagaimana ya, setiap acara apa saja di lingkungan kami termasuk seperti itu, ada kegiatan tahlil dan doa bersama. Oh luar biasa, jadi kita ini tetap pakai kunut dan kita juga tetap tahlilan, jadi tampilannya seperti ini tetapi kadang-kadang jangan salah, ini banyak yang tampilannya sama ya kan gitu kan. Iya. Banyak yang tampilannya sama tapi tetap menggunakan kunut dan juga tetap menggunakan tahlil. Ya memang semuanya masing-masing ya. Toh nanti semua yang menilai adalah Allah SWT. Karena kita ini bisa masuk surga bukan karena amalan kita itu kemarin katanya kan gitu ya. Tapi karena apa ini? Rahmatnya gitu. Yang penting masing-masing kita sudah meyakini bahwa kita sudah berbuat yang terbaik, juga teman-teman yang lain mungkin yang tidak sama dengan kita juga telah berbuat sesuai dengan yang mereka ketahui kan gitu ya. Guru-guru mereka. Pak Panyanto, sedikit ular-ular juga nih buat teman-teman nih. Oke. Tujuan hidup kita untuk dakwah. Kita mati dalam dakwah, dakwah terus sampai mati. Insya Allah. Luar biasa. Kenawan. Hebat ya. Hebat. Pak Wi, monggo. Kalau untuk kita semuanya ya, teman-teman seperjuangan, yang penting kita banyak doa, terus kita pegang teguh usaha ini dengan istiqomah, walaupun apa yang terjadi. Karena termasuk nasihat dari guru-guru pun seperti itu, yaitu pegang usaha ini dengan istiqomah, maka insya Allah akan barokah hidupnya dunia akhirat. Masya Allah, oh gitu ya, jadi gitu. Oh iya, satu lagi nih pertanyaan, sebenarnya keliling ke masjid itu tujuannya untuk apa sebenarnya? Gini ya, kalau untuk keliling ke masjid dari masjid satu ke masjid yang lain, itu yang pertama sebenarnya untuk melatih amal dan iman kita sendiri. Yang pertama seperti itu. Seperti kalau di kalangan pelajar-pelajar itu apa itu ya? PKL itu ya. Oh iya. PKL. Dari ala pesantren kami seperti itu, yaitu kita latihan amal dan iman, kemudian belajar mengajak saudara-saudara kita yang ada di masjid itu untuk sama-sama memakmurkan masjid dengan amal-amal yang telah dipelajari bersama-sama. Oh gitu. Iya. Ini sebenarnya tujuannya itu ya, jadi bukan tujuan yang lain. Juga termasuk mungkin yang mengajak teman-teman atau ke sekitar masjid yang belum ke masjid untuk ke masjid. Yang sudah ke masjid kita hanya silaturahmi saja, kan gitu ya. Udah ahli masjid kan gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan dari vlog saya kali ini membuka wacana, kemudian juga membuka cakrawala teman-teman yang belum memahami tentang jamaah tablik. Yang alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan saya juga termasuk di dalamnya, mudah-mudahan sampai mati insya Allah di dalamnya dan gitu. Jadi seperti itu. Mungkin teman-teman yang tertarik mengenai ini silahkan langsung saja datang ke Temboro, atau mungkin kalau di Jakarta di Masjid Bonjeruk. Jakarta ya. Kalau di Jakarta ya. Kebetulan kalau saya di Jakarta, saya di Bonjeruk. Kalau di sini di Temboro kan begitu ya. Itu sama saja. Nah, garilah di situ, telaah dulu kira-kira seperti apa. Jadi kira-kira cocok enggak sih? Cocok sama gitan aku enggak? Itu nanti itu. Mungkin seperti itu teman-teman, sekedar informasi sedikit saja dari kita, mudah-mudahan membuka cakrawala dan keberadaan kita di Desa Bugelan kali ini, desa yang indah ini ternyata juga ada teman-teman yang luar biasa indah dalam memahami agama. Akhirnya terima kasih sudah menonton video saya, mudah-mudahan jadi satu pemahaman, dan juga mohon untuk komen, like, share, dan subscribe
agar kita dapat membuat video atau konten yang lain yang dapat memotivasi, memberi informasi kepada teman-teman di masa yang akan datang. Dari Masjid Al-Ikhlas, Desa Bugelang, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri, saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.